Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kewirausahaan 2 K3 Manajemen 2018 yang beranggotakan Vika Manilasari, Konilulu Mahfia, Asanik, Rodli Purnomo, Resti Setianingsih, Atina Hasanatain, dan Rizky Ismail Mahmudiono. Di sini kami akan melaporkan mengenai studi lapangan kunjungan industri di UMKM Kripik Getuk Priau Magelang. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM adalah istilah umum dalam hasanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha. UMKM Kripik Getuk Priau merupakan sebuah UMKM yang bergerak dalam bidang pengolahan singkong yang berdiri sejak tahun 2013. Keberadaan UMKM ini selain dapat meningkatkan perekonomian pemilik, juga mampu mengurangi pengangguran di daerah sekitar tempat usaha sehingga masyarakat lebih produktif. Jumlah tenaga kerja yang terserap sekitar 14 orang, dengan upah yang diberikan kepada karyawan setiap minggunya sejumlah Rp210.000. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup dan metode pelaksanaan. Pada bagian ruang lingkup, dalam studi ini, kami mencari informasi tentang sejarah berdirinya usaha Kripik Getuk Priau, bagaimana proses produksi mengolah bahan baku singkong menjadi keripik getuk, usaha Bapak Priau dalam memasarkan produknya, kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini, hingga bagaimana inovasi yang dilakukan untuk mengembangkan usaha keripik getuk tersebut. Dan metode pelaksanaannya, dalam studi ini data diperoleh dari proses observasi dan wawancara yang selanjutnya dideskripsikan dengan menggunakan kalimat yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Kegiatan studi banding ini dilaksanakan secara online melalui observasi jarak jauh dan wawancara secara online oleh anggota kelompok dengan keluarga pemilik usaha. Ya, kemudian di sini ada gambaran lokasi kegiatan, di mana tempat kegiatan studi banding ke industri pembuatan keripik getuk Priau ini bertempat di Dusun Saji, Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Usaha ini dilakukan di rumah pemilik sendiri, yaitu rumah Bapak Priau, di mana bagian utama rumah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal Bapak Priau dan keluarga, sedangkan tempat produksi keripik berada di dapur yang terletak di bagian belakang rumah tersebut. Dapur tempat produksi berukuran cukup luas sehingga semua proses produksi mulai dari pengupasan singkong, pembuatan adonan, pemotongan hingga penggorengan dapat dilakukan dalam satu tempat. Sedangkan untuk penyimpanan keripik yang sudah dibungkus dilakukan di dalam rumah utama. Kemudian ada gambaran pelaksanaan. Nah, kegiatan studi banding di UMKM Getuk Priau Magelang ini dilaksanakan secara online melalui observasi jarak jauh dan wawancara secara online. Wawancara ini dilaksanakan dengan anak pemilik usaha dikarenakan Bapak Priau selaku pemilik usaha sedang ada acara di Surabaya. Kemudian kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, tepatnya pukul 10 pagi hingga selesai. Wawancara online ini dilaksanakan oleh anggota kelompok melalui media Zoom serta koordinasi melalui WhatsApp. Sedangkan observasi jarak jauh dilaksanakan secara bersama-sama oleh anggota kelompok. Kemudian memasuki hasil pelaksanaan dan pembahasan. Di sini poin yang pertama ada sejarah usaha, kemudian yang kedua ada pembuatan produk, yang ketiga ada pemasaran produk, yang keempat ada kendala usaha, dan yang terakhir ada pengembangan usaha. Yang pertama, secara usaha, keripik getuk adalah salah satu camilan yang banyak ditemukan di Magelang, terutama di daerah Borobudur. Keripik getuk merupakan camilan yang berbahan dasar singkong, hampir sama dengan keripik singkong pada umumnya. Namun, perbedaannya terletak pada proses produksi, di mana keripik singkong biasanya prosesnya langsung dipotong. Untuk keripik getuk ini, singkong terlebih dahulu diolah menjadi getuk, kemudian dipotong membentuk keripik dan digoreng.
Salah satu contohnya yaitu keripik geduk Priyo milik Bapak Priyo dan Ibu Susmiati yang beralamat di Dusun Saji, Kelurahan Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur. Usaha yang dirintisnya sejak tahun 2013 itu awalnya hanya usaha kecil yang selain untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga bertujuan menciptakan lapangan kerja untuk tetangga sekitar. Namun kemudian ternyata keripik ini laku dan berkembang menjadi besar seperti sekarang. Pada awal pendirian usaha, produksi masih menggunakan tenaga manual. Namun semakin berkembangnya usaha, sehingga pada tahun 2015 produksi mulai menggunakan mesin yang lebih produktif dan juga efisien. Untuk varian dari keripik ini hanya ada dua rasa, yaitu original dan pedas. Rasa pedas yang digunakan berasal dari cabai yang digiling bersama kukusan ketela. Pembuatan produk. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan keripik geduk Priyo antara lain singkong, tepung terigu, bumbu penyedap, dan varian rasa. Proses pembuatan keripik geduk Priyo. Langkah pertama yaitu singkong dikupas dan dibersihkan. Kemudian singkong yang sudah dibersihkan dikukus sampai matang. Setelah singkong matang, selanjutnya digiling hingga jadi adonan. Adonan diuleni dan dicampurkan bumbu perasa dan juga bumbu tambahan lainnya. Untuk varian pedas, pada proses ini dicampurkan cabai sebagai rasa pedas. Setelah diuleni dan dibentuk lonjong, adonan didinginkan dengan dimasukkan ke dalam freezer 2-3 hari. Setelah adonan keras, potong adonan dengan mesin pemotong dan diangin-anginkan sebelum digoreng. Setelah keripik digoreng dan matang, kemas keripik dengan plastik. Untuk besar kemasan disesuaikan dengan timbangan, antaranya 2-3 kilo tergantung pemesanan. Selanjutnya yaitu pemasaran produk. Awalnya pemasaran keripik geduk Priyo hanya melalui rekan pemilik dan juga dititipkan ke warung terdekat. Namun kini pemasarannya sudah sampai hingga di daerah luar, Candi Mulyo, Sleman, Cikarang, dan Klaten. Pemilik tidak memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen, namun lewat sales-sales yang mengambil produk ini di tempat Bapak Priyo. Setiap sales biasanya mengambil 50-200 bal keripik dalam setiap pengambilan. Untuk rentang waktu pengambilan tidak dapat dipastikan karena terkadang sales akan mengambil produk apabila sudah kehabisan stok. Terkadang sales mengambil produk 1 minggu sekali, dapat pula 1 bulan sekali. Harga yang ditawarkan dari Bapak Priyo seharga 40.000 untuk varian original dan 50.000 untuk varian pedas dengan berat 2,5 kilo, 3 kilo, dan 2 kilo setiap balnya. Selain melalui sales, Pak Priyo juga melayani pembelian ecer dengan harga 45.000 untuk varian original dan 55.000 untuk varian pedas. Tetapi apabila terdapat pesanan dengan berat tertentu, juga akan dilayani sesuai dengan permintaan. Untuk pemesanan yang dilakukan Bapak Priyo tidak dibatasi minimal order berapa. Sampai saat ini sales yang mengambil produk di Bapak Priyo sekitar kurang lebih 10 sales dari berbagai daerah. Selanjutnya yaitu kendala usaha yang dialami oleh usaha keripik geduk Pak Priyo. Yang pertama yaitu belum adanya pemasaran online. Hal ini karena pemilik menganggap untuk pengirimannya sulit dan juga belum memahami sistem yang dilakukan untuk pemasaran online. Pemilik juga belum tertarik dan belum begitu menguasai media sosial. Yang kedua yaitu sulitnya mendapatkan bahan baku utama karena bahan baku utamanya yang digunakan diperoleh dari hasil panen kebun sendiri dan juga dari setoran para pedagang singkong yang ada di sekitar tempat usaha tersebut. Yang ketiga yaitu kualitas bahan baku yang kurang bagus. Apabila bahan baku singkong yang kualitasnya tidak bagus, saat geduk yang sudah didinginkan dalam freezer akan dipotong, maka keripik itu akan pecah karena adonannya tidak bagus dan tidak dapat membeku, sehingga akan hancur saat dipotong. Kendala yang keempat yaitu adanya sales yang tidak bertanggung jawab, di mana sales tidak membayar setelah membawa produk dari Pak Priyo, karena dalam sistem ini hanya mengutamakan kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis. Yang selanjutnya yaitu pengembangan usaha. Modal awal yang digunakan untuk memulai usaha ini kurang lebih sebesar 10 juta rupiah yang digunakan untuk modal awal, bahan baku, dan peralatan produksi juga sebagai biaya operasional yang diperlukan. Seiring berkembangnya usaha, Pak Priyo mulai menambahkan permodalan seperti peralatan dan mesin yang digunakan untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan kualitas produk.
Selain produk utama keripik getuk, Pak Priyo juga menyetok dagangan atau produk lain yang diperoleh dari beberapa pengusaha lain untuk menambah pemasukan. Produk selain keripik getuk yang dipasarkan dan di stok antara lain ada juga keripik pangsit, putil, aromanis, dan lain sebagainya. Sementara ini, jumlah karyawan yang bekerja di UMKM Keripik Getuk Priyo ini kurang lebih sekitar 14 orang yang berasal dari tetangga atau penduduk desa setempat yang ada di sekitar tempat usaha. Rata-rata pekerja di sana adalah ibu rumah tangga yang berusia kurang lebih 40 tahun, dengan jam kerja mulai dari pukul 7.30 hingga pukul 16. Upah yang didapatkan oleh pekerja di sini yaitu 35.000 per hari yang dibayarkan seminggu sekali. Untuk kapasitas produksi tergantung dari stok produk. Apabila produk masih banyak stok, maka produksi lebih sedikit atau bahkan berhenti produksi untuk sementara waktu sampai stoknya habis. Selanjutnya masih mengenai pengembangan usaha. Dalam pengembangan usaha juga disinggung mengenai persaingan dan juga perizinan. Yang pertama mengenai persaingan. Persaingan antara UMKM yang ada di sekitar wilayah Borobudur bisa dibilang cukup kompetitif, di mana para pelaku UMKM di sana banyak yang menghasilkan dan menjual produk yang serupa. Dengan demikian, Bapak Priyo dituntut untuk menjadi visioner. Beliau harus mampu membuat strategi untuk menghadapi kompetitor lainnya. Usaha yang dilakukan diantaranya yaitu tetap meningkatkan dan menjaga kualitas produk, menambah relasi dan juga jaringan antara distributor dan sales, sehingga produk yang dihasilkan dapat dipasarkan ke daerah yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu menambah varian rasa produk keripik singkong menjadi beraneka ragam. Selanjutnya mengenai perizinan. Nah, dalam perizinan di sini yang disinggung yaitu perizinan mengenai limbah. Jadi, proses produksi bahan baku singkong menjadi keripik getuk menghasilkan limbah kulit singkong. Kulit singkong ini nantinya akan langsung digunakan sebagai pakan sapi, sehingga tidak memerlukan tempat lebih ataupun pengolahan khusus untuk limbah yang dihasilkan. Yang terakhir mengenai kesimpulan. Jadi setelah membahas dari awal hingga akhir mengenai UMKM Getuk Priyo, dapat disimpulkan bahwa usaha ini bergerak di bidang makanan ringan atau camilan. Usaha ini telah berlangsung selama 7 tahun, dan dalam kurun waktu 7 tahun ini usaha Getuk Priyo telah mengalami berbagai macam kendala, diantaranya yaitu bahan baku yang tidak menentu atau tidak stabil. Yang kedua, pemasaran online yang cukup sulit, dan yang ketiga yaitu adanya distributor ataupun sales yang tidak bertanggung jawab. Adapun siasat atau strategi yang dilakukan oleh usaha Keripik Getuk Priyo ini untuk tetap bertahan dan bersaing dengan kompetitor yang lain, diantaranya yaitu yang pertama, selalu menjaga dan meningkatkan mutu kualitas produk. Yang kedua, menambah jaringan dan relasi untuk memasarkan produk Getuk Priyo. Dan yang terakhir yaitu menambah varian rasa dari keripik Getuk Priyo sehingga mampu menarik pelanggan baru. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.